Kecelakaan maut menimpa bus PO Cahaya Trans terjadi di Simpang Susun Eksit Tol Krapia, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 22 Desember dini hari. Insiden ini menewaskan 16 orang penumpang, sementara lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kepala Kantor SARA Semarang Budiono mengatakan kronologi kecelakaan maut ini bermula saat bus melaju dari arah selatan yakni Kali Kangkung menuju utara Krapia. Bus tersebut berangkat dari Jatiasih, Jakarta menuju Yogyakarta dengan mengangkut 34 penumpang. Kecelakaan tunggal terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat saat bus melintas di jalur penghubung menuju pintu keluar tol. Bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat memasuki jalur Simpang Susun. Kecepatan tinggi tersebut menyebabkan pengemudi kehilangan kendali, kemudian bus menabrak pembatas jalan di sisi jalur tol. Setelah menghantam pembatas, benturan keras membuat bus terguling dan mengalami kerusakan parah pada bagian badan dan atap. Sejumlah penumpang terjepit di dalam bus sehingga evakuasi memerlukan waktu cukup lama. Petugas gabungan dari Basarnas, Kepolisian, Jasa Marga, PMI, dan relawan segera dikerahkan. Adapun proses penyelamatan berlangsung hingga menjelang pagi hari. Saat ini korban selamat mendapatkan perawatan medis intensif di rumah sakit setempat. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kecepatan kendaraan, kondisi pengemudi, dan situasi jalan saat kejadian. Dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun, Eksit Tol Krapia, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terbalik. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, tidak ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan, dan PMI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Tangis perwaka pecah di GD Rumah Sakit Tugu Semarang saat mengenang istrinya yang meninggal dalam kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapia pada Senin 22 Desember dini hari. Pria asal Sleman itu baru saja menempuh perjalanan dari Bogor untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Dalam kondisi berduka, kerabat berusaha menenangkannya di samping tempat perawatan. Korban lain yakni Sutiadi Sarwono, 67 tahun, mengaku hanya bisa tertegun saat bus terguling di lokasi kejadian. Sutiadi yang biasa duduk di bangku tengah kini berada di kursi paling depan saat kecelakaan terjadi. Ia menyadari bus melaju terlalu cepat di tikungan menurun Simpang Susun Krapia. Bus warna kuning itu akhirnya miring dan menabrak pembatas jalan. Bahkan tubuh Sutiadi terbentur bodi bus sebelum ia merangkak keluar melalui kaca depan yang pecah. Ia melihat beberapa penumpang selamat termasuk kernet bus dan korban lain di lokasi kejadian. Adapun suasana di sekitar kecelakaan sempat hening dan menimbulkan syok bagi korban. Beberapa waktu kemudian Sutiadi dan korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Tugu Semarang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kini Sutiadi masih menjalani perawatan dan memilih pulang sendiri ke Boyolali demi menghindari keramaian di kampungnya. Saya sudah konfirmasi ke bagian rumah sakit Karyadi. Total untuk korban yang meninggal dunia itu ada 16 orang. Satu di rumah sakit RSUD Dr. Adiatma,
dan 15 dokter meninggal di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kebetulan ini yang sudah proses pengambilan dan pengantaran ke rumah duka itu sudah ada 4. Ya. Tadi yang pertama ada Bapak Sriwono di Klaten, kemudian yang kedua Ibu Ngatien dari Boyolali, yang ketiga Bapak Sudimo juga dari Boyolali, dan Bapak Anis Munandar juga dari Boyolali. Jadi yang sudah proses untuk diantar ke rumah duka ada 4 orang. Pak, kabarnya hari ini semua tuntas? Ya, tadi sudah saya hormati lagi ke bagian forensiknya Rumah Sakit Karyadi, tapi hari ini bisa selesai semua dan bisa diantar ke rumah duka. Keluarga ada yang masih pergi perjalanan juga, dan secara umum sudah pada jadi. Saya Muhammad Gofar. Sebetulnya semuanya saja. Ada polisi. Untuk belum paham aja itu sudah biasa, sudah paham aja. Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kecelakaan tunggal bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Kerapiak, Tol Dalam Kota Semarang pada Senin 22 Desember dini hari. Sopir bus yang terlibat diketahui masih tergolong baru dalam melayani rute jarak jauh. Kesaksian ini disampaikan langsung oleh korban selamat yakni Kernet Bus asal Bumiayu Brebes, Robi Sugianto. Menurut Robi, sopir baru 2 kali melakukan perjalanan pulang pergi rute Bogor-Yogyakarta sebelum kecelakaan terjadi. Sopir tersebut masih berusia muda dan berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dalam insiden ini, sang sopir hanya mengalami luka ringan dan telah dimintai keterangan kepolisian. Robi menyebut bus tidak melaju dengan kecepatan tinggi saat perjalanan terjadi. Sementara itu, suasana IGD Rumah Sakit Umum Daerah dipenuhi aktivitas penanganan korban, tangis keluarga, langkah cepat tenaga medis, dan aroma obat-obatan bercampuran. Sebanyak 9 korban luka dirawat, sementara 16 penumpang lainnya dilaporkan meninggal dunia. Robi terbaring lemas dengan kaki patah dan kepala dibalut perban, namun kesadarannya tetap penuh. Ia ditemani keluarga yang menunggu di dekatnya dengan merasa cemas dan penuh harap. Adapun detik-detik kecelakaan teringat jelas olehnya saat bus tiba-tiba miring ke arah kanan sebelum menghantam pembatas jalan. Dalam sekejap bus menabrak pembatas jalan dan membuatnya terjatuh di tengah jalan hingga mengalami patah kaki dan luka di bagian kepala. Ini duduk di belakang. Ada yang menunjukkannya, tahu bisa masuk. Makanya aku tidur di yang pembatas aspal, jalan di aspal, terbaru mata pembatas ke dalam bus. Kalau di situ ada ini, tahu kesalahan kaki pasti tahu dari sini. Kalau banyak yang semua penumpang orang baru sopirnya gimana? Sopirnya semuanya saja. Ada polisi. Belum paham aja itu sudah biasa, sudah paham aja. Itu kan. Dengan total itu 2 kali perjalanan itu sudah itu yang kedua. Artinya kan kalian 4 hari kalian 2 hari misalkan untuk saya baru 2 kali pulang. Berarti yang kedua Bogor Jogja itu sudah masih muncul. Kita suka punya juga Orang Padang mengutip gitu ya. kayaknya Biasa itu biasa di semua orang. mudah-mudahan kita akan nanti dikawal.
ya, kaki kanan sama kepala. Ya, kasih. Kecelakaan maut menimpa bus PO Cahaya Trans terjadi di Simpang Susun Eksit Tol Krapia, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 22 Desember dini hari. Insiden ini menewaskan 16 orang penumpang, sementara lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kepala Kantor Sar Semarang Budiono mengatakan kronologi kecelakaan maut ini bermula saat bus melaju dari arah selatan yakni Kali Kangkung menuju utara Krapia. Bus tersebut berangkat dari Jatiasih, Jakarta menuju Yogyakarta dengan mengangkut 34 penumpang. Kecelakaan tunggal terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat saat bus melintas di jalur penghubung menuju pintu keluar tol. Bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat memasuki jalur Simpang Susun. Kecepatan tinggi tersebut menyebabkan pengemudi kehilangan kendali, kemudian bus menabrak pembatas jalan di sisi jalur tol. Setelah menghantam pembatas, benturan keras membuat bus terguling dan mengalami kerusakan parah pada bagian badan dan atap. Sejumlah penumpang terjepit di dalam bus sehingga evakuasi memerlukan waktu cukup lama. Petugas gabungan dari Basarnas, Kepolisian, Jasa Marga, PMI, dan relawan segera dikerahkan. Adapun proses penyelamatan berlangsung hingga menjelang pagi hari. Saat ini korban selamat mendapatkan perawatan medis intensif di rumah sakit setempat. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kecepatan kendaraan, kondisi pengemudi, dan situasi jalan saat kejadian. Dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun, Eksit Tol Krapia, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terbalik. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, ini ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan, dan PMI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Tangis Purwaka pecah di GD Rumah Sakit Tugu Semarang saat mengenang istrinya yang meninggal dalam kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapia pada Senin 22 Desember dini hari. Pria asal Sleman itu baru saja menempuh perjalanan dari Bogor untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Dalam kondisi berduka, kerabat berusaha menenangkannya di samping tempat perawatan. Korban lain yakni Sutiadi Sarwono, 67 tahun, mengaku hanya bisa tertegun saat bus terguling di lokasi kejadian. Sutiadi yang biasa duduk di bangku tengah kini berada di kursi paling depan saat kecelakaan terjadi. Ia menyadari bus melaju terlalu cepat di tikungan menurun Simpang Susun Krapia. Bus warna kuning itu akhirnya miring dan menabrak pembatas jalan. Bahkan tubuh Sutiadi terbentur roboh di bus sebelum ia merangkak keluar melalui kaca depan yang pecah. Ia melihat beberapa penumpang selamat termasuk kernet bus dan korban lain di lokasi kejadian. Adapun suasana di sekitar kecelakaan sempat hening dan menimbulkan syok bagi korban. Beberapa waktu kemudian Sutiadi dan korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Tugu Semarang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kini Sutiadi masih menjalani perawatan dan memilih pulang sendiri ke Boyolali demi menghindari keramaian di kampungnya.
berbuat apa nih Pak? Saya sudah konfirmasi ke bagian Rumah Sakit Karyadi. Total untuk korban yang meninggal dunia itu ada 16 orang. 1 di Rumah Sakit RSUD Dr. Adi Atma dan 15 dokter meninggal di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kebetulan ini yang sudah proses pengambilan dan pengantaran ke rumah duka itu sudah ada 4. Ya. Tadi yang pertama ada Bapak Triwono di Klaten, kemudian yang kedua Ibu Ngatin dari Boyolali, yang ketiga Bapak Sudimo juga dari Boyolali, dan Bapak Anis Munanda juga dari Boyolali. Jadi yang sudah proses untuk diantar ke rumah duka ada 4 orang. Pak, kabarnya hari ini semua tuntas? Ya, tadi sudah saya hormati lagi ke bagian forensiknya Rumah Sakit Karyadi. Tapi dari ini bisa selesai semua dan bisa diantar ke rumah duka. Keluarga ada yang mati dengan juga, dan secara umum sudah pada jadi. Nama lengkap Bapak? Saya Muhammad Gofar. Sebetulnya cuma itu saja. Apa polisi? Itu belum paham ajarnya atau gimana? Maksudnya sudah biasa kita paham ajarnya? Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kecelakaan tunggal bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Kerapiak, Tol Dalam Kota Semarang pada Senin 22 Desember dini hari. Sopir bus yang terlibat diketahui masih tergolong baru dalam melayani rute jarak jauh. Kesaksian ini disampaikan langsung oleh korban selamat yakni Kernet Bus asal Bumiayu Brebes, Robi Sugianto. Menurut Robi, sopir baru 2 kali melakukan perjalanan pulang pergi rute Bogor-Yogyakarta sebelum kecelakaan terjadi. Sopir tersebut masih berusia muda dan berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dalam insiden ini, sang sopir hanya mengalami luka ringan dan telah dimintai keterangan kepolisian. Robi menyebut bus tidak melaju dengan kecepatan tinggi saat perjalanan terjadi. Sementara itu, suasana IGD Rumah Sakit Umum Daerah dipenuhi aktivitas penanganan korban, tangis keluarga, langkah cepat tenaga medis, dan aroma obat-obatan bercampuran. Sebanyak 9 korban luka dirawat, sementara 16 penumpang lainnya dilaporkan meninggal dunia. Robi terbaring lemas dengan kaki patah dan kepala dibalut perban, namun kesadarannya tetap penuh. Ia ditemani keluarga yang menunggu di dekatnya dengan merasa cemas dan penuh harap. Adapun detik-detik kecelakaan teringat jelas olehnya saat bus tiba-tiba miring ke arah kanan sebelum menghantam pembatas jalan. Dalam sekejap bus menabrak pembatas jalan dan membuatnya terjatuh di tengah jalan hingga mengalami patah kaki dan luka di bagian kepala. Ini titik di belakang. Depan, ada yang menunjukkannya. Itu tahu di tengah. Saya aku tidur di ya pembatas aspal jalan setelah bersitu langsung tahu dari sini ada banyak yang semua penumpang orang sopirnya gimana sopirnya? Sopirnya cuma itu saja. Ada polisi. Itu belum paham ajarnya atau maksudnya sudah biasa kita paham ajarnya? Kalau dari situ Pak. Dengan Bapak itu 2 kali perjalanan itu sudah. Berarti yang kedua. Artinya kan sekarang 4 hari. Bahkan itu saya baru 2 kali perjalanan. Berarti yang kedua lagi dokter Sofia, dokter Sofia. Itu kan suka punya juga nih, orang Padang. yang ngetik gitu ya.
biasanya Makan itu dan bayar dan coba beratkan ini nanti dikawal tapi lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih Kecelakaan maut menimpa bus PO Cahaya Trans terjadi di Simpang Susun Eksit Tol Krapia, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 22 Desember dini hari. Insiden ini menewaskan 16 orang penumpang, sementara lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kepala Kantor SARA Semarang Budiono mengatakan kronologi kecelakaan maut ini bermula saat bus melaju dari arah selatan yakni Kali Kangkung menuju utara Krapia. Bus tersebut berangkat dari Jatiasih, Jakarta menuju Yogyakarta dengan mengangkut 34 penumpang. Kecelakaan tunggal terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat saat bus melintas di jalur penghubung menuju pintu keluar tol. Bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat memasuki jalur Simpang Susun. Kecepatan tinggi tersebut menyebabkan pengemudi kehilangan kendali, kemudian bus menabrak pembatas jalan di sisi jalur tol. Setelah menghantam pembatas, benturan keras membuat bus terguling dan mengalami kerusakan parah pada bagian badan dan atap. Sejumlah penumpang terjepit di dalam bus sehingga evakuasi memerlukan waktu cukup lama. Petugas gabungan dari Basarnas, Kepolisian, Jasa Marga, PMI, dan relawan segera dikerahkan. Adapun proses penyelamatan berlangsung hingga menjelang pagi hari. Saat ini korban selamat mendapatkan perawatan medis intensif di rumah sakit setempat. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kecepatan kendaraan, kondisi pengemudi, dan situasi jalan saat kejadian. Dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun, Eksit Tol Krapia, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terbalik. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, ini ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan, dan PMI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Tangis Purwaka pecah di GD Rumah Sakit Tugu Semarang saat mengenang istrinya yang meninggal dalam kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapia pada Senin 22 Desember dini hari. Pria asal Sleman itu baru saja menempuh perjalanan dari Bogor untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Dalam kondisi berduka, kerabat berusaha menenangkannya di samping tempat perawatan. Korban lain yakni Sutiadi Sarwono, 67 tahun, mengaku hanya bisa tertegun saat bus terguling di lokasi kejadian. Sutiadi yang biasa duduk di bangku tengah kini berada di kursi paling depan saat kecelakaan terjadi. Ia menyadari bus melaju terlalu cepat di tikungan menurun Simpang Susun Krapia. Bus warna kuning itu akhirnya miring dan menabrak pembatas jalan. Bahkan tubuh Sutiadi terbentur bodi bus sebelum ia merangkak keluar melalui kaca depan yang pecah. Ia melihat beberapa penumpang selamat termasuk kernet bus dan korban lain di lokasi kejadian. Adapun suasana di sekitar kecelakaan sempat hening dan menimbulkan syok bagi korban. Beberapa waktu kemudian Sutiadi dan korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Tugu Semarang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat.
Kini Sutiadi masih menjalani perawatan dan memilih pulang sendiri ke Boyolali demi menghindari keramaian di kampungnya. Saya sudah konfirmasi ke bagian rumah sakit Karyadi. Total untuk korban yang meninggal dunia itu ada 16 orang. Satu di rumah sakit RSUD Dr. Adiatma dan 15 korban meninggal di rumah sakit Dr. Karyadi. Kebetulan ini yang sudah proses pengambilan dan pengantaran ke rumah duka itu sudah ada 4. Ya. Tadi yang pertama ada Bapak Siono di Klaten, kemudian yang kedua Ibu Ngatin dari Boyolali, yang ketiga Bapak Sutimo juga dari Boyolali, dan Bapak Anis Munandar juga dari Boyolali. Jadi yang sudah proses untuk diantar ke rumah duka ada 4 orang. Kabarnya hari ini semua tuntas? Ya, tadi sudah saya hormati lagi ke bagian forensiknya rumah sakit Karyadi, tapi dari ini bisa selesai semua dan bisa diantar ke rumah duka. Sudah ada di sini juga. Keluarga ada yang masih perjalanan juga, dan secara umum sudah pada di sini. Saya Muhammad Gofar. Sebenarnya saja, tapi apa lagi? Itu belum paham macamnya itu sudah paham macamnya. Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kecelakaan tunggal bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapiak, Tol Dalam Kota Semarang pada Senin 22 Desember dini hari. Sopir bus yang terlibat diketahui masih tergolong baru dalam melayani rute jarak jauh. Kesaksian ini disampaikan langsung oleh korban selamat yakni Kernet Bus asal Bumiayu Brebes, Robi Sugianto. Menurut Robi, sopir baru 2 kali melakukan perjalanan pulang pergi rute Bogor-Yogyakarta sebelum kecelakaan terjadi. Sopir tersebut masih berusia muda dan berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dalam insiden ini, sang sopir hanya mengalami luka ringan dan telah dimintai keterangan kepolisian. Robi menyebut bus tidak melaju dengan kecepatan tinggi saat perjalanan terjadi. Sementara itu, suasana IGD Rumah Sakit Umum Daerah dipenuhi aktivitas penanganan korban, tangis keluarga, langkah cepat tenaga medis, dan aroma obat-obatan bercampuran. Sebanyak 9 korban luka dirawat, sementara 16 penumpang lainnya dilaporkan meninggal dunia. Robi terbaring lemas dengan kaki patah dan kepala dibalut perban, namun kesadarannya tetap penuh. Ia ditemani keluarga yang menunggu di dekatnya dengan merasa cemas dan penuh harap. Adapun detik-detik kecelakaan teringat jelas olehnya saat bus tiba-tiba miring ke arah kanan sebelum menghantam pembatas jalan. Dalam sekejap bus menabrak pembatas jalan dan membuatnya terjatuh di tengah jalan hingga mengalami patah kaki dan luka di bagian kepala. Pembatas aspal kalau di situ banyak yang mempersemua penumpang orang besar. Itu belum paham macamnya itu sudah paham macamnya. Misalkan untuk saya
baru 2 kali hilang. Kemudian sepertinya yang kedua itu Bogor juga masih muda. Sepertinya suka punya juga nih Orang pada ini mengetik gitu ya. kayaknya Biasa. itu biasa sih Mudah-mudahan dan coba ini nanti mungkin lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala. Terima kasih. Kecelakaan maut menimpa bus PO Cahaya Trans terjadi di Simpang Susun Eksit Tol Krapia, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 22 Desember dini hari. Insiden ini menewaskan 16 orang penumpang, sementara lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kepala Kantor SARA Semarang Budiono mengatakan kronologi kecelakaan maut ini bermula saat bus melaju dari arah selatan yakni Kali Kangkung menuju utara Krapia. Bus tersebut berangkat dari Jatiasih, Jakarta menuju Yogyakarta dengan mengangkut 34 penumpang. Kecelakaan tunggal terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat saat bus melintas di jalur penghubung menuju pintu keluar tol. Bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat memasuki jalur Simpang Susun. Kecepatan tinggi tersebut menyebabkan pengemudi kehilangan kendali, kemudian bus menabrak pembatas jalan di sisi jalur tol. Setelah menghantam pembatas, benturan keras membuat bus terguling dan mengalami kerusakan parah pada bagian badan dan atap. Sejumlah penumpang terjepit di dalam bus sehingga evakuasi memerlukan waktu cukup lama. Petugas gabungan dari Basarnas, Kepolisian, Jasa Marga, PMI, dan relawan segera dikerahkan. Adapun proses penyelamatan berlangsung hingga menjelang pagi hari. Saat ini korban selamat mendapatkan perawatan medis intensif di rumah sakit setempat. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kecepatan kendaraan, kondisi pengemudi, dan situasi jalan saat kejadian. Dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun, Eksit Tol Krapia, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terbalik. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, ini ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan, dan PMI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Tangis Purwaka pecah di GD Rumah Sakit Tugu Semarang saat mengenang istrinya yang meninggal dalam kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapia pada Senin 22 Desember dini hari. Pria asal Sleman itu baru saja menempuh perjalanan dari Bogor untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Dalam kondisi berduka, kerabat berusaha menenangkannya di samping tempat perawatan. Korban lain yakni Sutiadi Sarwono, 67 tahun, mengaku hanya bisa tertegun saat bus terguling di lokasi kejadian. Sutiadi yang biasa duduk di bangku tengah kini berada di kursi paling depan saat kecelakaan terjadi. Ia menyadari bus melaju terlalu cepat di tikungan menurun Simpang Susun Krapia. Bus warna kuning itu akhirnya miring dan menabrak pembatas jalan. Bahkan tubuh Sutiadi terbentur bodi bus sebelum ia merangkak keluar melalui kaca depan yang pecah.
Ia melihat beberapa penumpang selamat termasuk kernet bus dan korban lain di lokasi kejadian. Adapun suasana di sekitar kecelakaan sempat hening dan menimbulkan syok bagi korban. Beberapa waktu kemudian Sutiadi dan korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Tugu Semarang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kini Sutiadi masih menjalani perawatan dan memilih pulang sendiri ke Boyolali demi menghindari keramaian di kampungnya. Saya sudah konfirmasi ke bagian Rumah Sakit Karyadi. Total untuk korban yang meninggal dunia itu ada 16 orang. 1 di Rumah Sakit RSUD Dr. Adiatma dan 15 korban meninggal di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kebetulan ini yang sudah proses pengambilan dan pengantaran ke rumah duka itu sudah ada 4. Ya. Tadi yang pertama ada Bapak Triwono di Klaten, kemudian yang kedua Ibu Ngasim dari Boyolali, yang ketiga Bapak Sujimo juga dari Boyolali, dan Bapak Anis Munazar juga dari Boyolali. Jadi yang sudah proses untuk diantar ke rumah duka ada 4 orang. Pak, kabarnya hari ini semua tuntas? Ya, tadi sudah saya hormati lagi ke bagian forensiknya Rumah Sakit Karyadi. Tapi dari ini bisa selesai semua dan bisa diantar ke rumah duka. Sudah ada izin semua gitu. Keluarga ada yang masih terus berjalan juga, dan secara umum sudah pada di sini. Nama lengkap Bapak? Saya Muhammad Bapak. Sebetulnya wanita saja. Apa polisi? Itu belum paham wajahnya sebenarnya. Sudah biasa kita paham wajahnya. Kalau biasa itu Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kecelakaan tunggal bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Kerapiak, Tol Dalam Kota Semarang pada Senin 22 Desember dini hari. Sopir bus yang terlibat diketahui masih tergolong baru dalam melayani rute jarak jauh. Kesaksian ini disampaikan langsung oleh korban selamat yakni kernet bus asal Bumiayu Brebes, Robi Sugianto. Menurut Robi, sopir baru 2 kali melakukan perjalanan pulang pergi rute Bogor-Yogyakarta sebelum kecelakaan terjadi. Sopir tersebut masih berusia muda dan berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dalam insiden ini, sang sopir hanya mengalami luka ringan dan telah dimintai keterangan kepolisian. Robi menyebut bus tidak melaju dengan kecepatan tinggi saat perjalanan terjadi. Sementara itu, suasana IGD Rumah Sakit Umum Daerah dipenuhi aktivitas penanganan korban, tangis keluarga, langkah cepat tenaga medis, dan aroma obat-obatan bercampuran. Sebanyak 9 korban luka dirawat, sementara 16 penumpang lainnya dilaporkan meninggal dunia. Robi terbaring lemas dengan kaki patah dan kepala dibalut perban, namun kesadarannya tetap penuh. Ia ditemani keluarga yang menunggu di dekatnya dengan merasa cemas dan penuh harap. Adapun detik-detik kecelakaan teringat jelas olehnya saat bus tiba-tiba miring ke arah kanan sebelum menghantam pembatas jalan. Dalam sekejap bus menabrak pembatas jalan dan membuatnya terjatuh di tengah jalan hingga mengalami patah kaki dan luka di bagian kepala. Ini juga di belakang. depan ada teman sekolahnya, ada teman Itu tahu di tengah. Saya aku tidur di apa? Yang pembatas. Ya, aspal. Jalan di aspal. Iya, ke dalam pembatas ke dalam. Kalau saya di situ, saya di sini. Kalau asal kaki, ada kaki. Tahu dari sini. Ada banyak yang semua penumpang orang saya. Taruh di
Sakitnya gimana Pak? Sakitnya? Sakitnya cuma luka saja. Apa polisi? Itu belum paham gejala atau gimana? Ini sudah biasa, sudah paham gejala. Bahan bapak dan itu bahan. Pas positif itu. Buang PP itu 2 kali perjalanan. Tipis juga. Berarti yang kedua. Artinya kan kalian 4 hari. Kalian 4 hari terus silakan untuk saya baru 2 kali tak. Berarti yang kedua lagi. Tipis juga. Tipis juga. Tapi suka punya juga gitu. Apa Kami suka yang ngikut gitu ya. kayaknya Biasa ya. ini biasa sih Tapi lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala. Ya, kasih. Kecelakaan maut menimpa bus PO Cahaya Trans terjadi di Simpang Susun Eksit Tol Krapia, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 22 Desember dini hari. Insiden ini menewaskan 16 orang penumpang, sementara lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kepala Kantor Sar Semarang Budiono mengatakan kronologi kecelakaan maut ini bermula saat bus melaju dari arah selatan yakni Kali Kangkung menuju utara Krapia. Bus tersebut berangkat dari Jatiasih, Jakarta menuju Yogyakarta dengan mengangkut 34 penumpang. Kecelakaan tunggal terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat saat bus melintas di jalur penghubung menuju pintu keluar tol. Bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat memasuki jalur Simpang Susun. Kecepatan tinggi tersebut menyebabkan pengemudi kehilangan kendali, kemudian bus menabrak pembatas jalan di sisi jalur tol. Setelah menghantam pembatas, benturan keras membuat bus terguling dan mengalami kerusakan parah pada bagian badan dan atap. Sejumlah penumpang terjepit di dalam bus sehingga evakuasi memerlukan waktu cukup lama. Petugas gabungan dari Basarnas, Kepolisian, Jasa Marga, PMI, dan relawan segera dikerahkan. Adapun proses penyelamatan berlangsung hingga menjelang pagi hari. Saat ini korban selamat mendapatkan perawatan medis intensif di rumah sakit setempat. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kecepatan kendaraan, kondisi pengemudi, dan situasi jalan saat kejadian. Dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun, Eksit Tol Krapia, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terpaling. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, ini ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan, dan PMI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Tangis Purwaka pecah di GD Rumah Sakit Tugu Semarang saat mengenang istrinya yang meninggal dalam kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapia pada Senin 22 Desember dini hari. Pria asal Sleman itu baru saja menempuh perjalanan dari Bogor untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Dalam kondisi berduka, kerabat berusaha menenangkannya di samping tempat perawatan.
Korban lain yakni Sutiadi Sarwono 67 tahun mengaku hanya bisa tertegun saat bus terguling di lokasi kejadian. Sutiadi yang biasa duduk di bangku tengah kini berada di kursi paling depan saat kecelakaan terjadi. Ia menyadari bus melaju terlalu cepat di tikungan menurun simpang susun Kerapia. Bus warna kuning itu akhirnya miring dan menabrak pembatas jalan. Bahkan tubuh Sutiadi terbentur bodi bus sebelum ia merangkak keluar melalui kaca depan yang pecah. Ia melihat beberapa penumpang selamat termasuk kernet bus dan korban lain di lokasi kejadian. Adapun suasana di sekitar kecelakaan sempat hening dan menimbulkan syok bagi korban. Beberapa waktu kemudian Sutiadi dan korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Tugu Semarang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kini Sutiadi masih menjalani perawatan dan memilih pulang sendiri ke Boyolali demi menghindari keramaian di kampungnya. Saya sudah konfirmasi ke bagian Rumah Sakit Karyadi. Total untuk korban yang meninggal dunia itu ada 16 orang. Satu di Rumah Sakit RSUD Dr. Adiatma dan 15 korban meninggal di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kebetulan ini yang sudah proses pengambilan dan pengantaran ke rumah duka itu sudah ada 4. Ya. Tadi yang pertama ada Bapak Setiwono di Klaten. Kemudian yang kedua Ibu Ngatin dari Boyolali, yang ketiga Bapak Sudimo juga dari Boyolali, dan Bapak Anis Munandar juga dari Boyolali. Jadi yang sudah proses untuk diantar ke rumah duka ada 4 orang. Targetnya hari ini semua tuntas? Ya, tadi sudah saya hormati lagi ke bagian forensiknya Rumah Sakit Karyadi. Target hari ini bisa selesai semua dan bisa diantar ke rumah duka. Sudah ada di sini semua tujuan. Keluarga ada yang masih tersebut dengan juga, dan secara umum sudah pada di sini. Saya Muhammad Gofar. Kita cuma saja. Ada polisi. Belum bisa mengajarnya sudah biasa kita Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kecelakaan tunggal bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Kerapiak, Tol Dalam Kota Semarang pada Senin 22 Desember dini hari. Sopir bus yang terlibat diketahui masih tergolong baru dalam melayani rute jarak jauh. Kesaksian ini disampaikan langsung oleh korban selamat yakni kernet bus asal Bumiayu Brebes, Robi Sugianto. Menurut Robi, sopir baru 2 kali melakukan perjalanan pulang pergi rute Bogor-Yogyakarta sebelum kecelakaan terjadi. Sopir tersebut masih berusia muda dan berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dalam insiden ini, sang sopir hanya mengalami luka ringan dan telah dimintai keterangan kepolisian. Robi menyebut bus tidak melaju dengan kecepatan tinggi saat perjalanan terjadi. Sementara itu, suasana IGD Rumah Sakit Umum Daerah dipenuhi aktivitas penanganan korban, tangis keluarga, langkah cepat tenaga medis, dan aroma obat-obatan bercampuran. Sebanyak 9 korban luka dirawat, sementara 16 penumpang lainnya dilaporkan meninggal dunia. Robi terbaring lemas dengan kaki patah dan kepala dibalut perban, namun kesadarannya tetap penuh. Ia ditemani keluarga yang menunggu di dekatnya dengan merasa cemas dan penuh harap. Adapun detik-detik kecelakaan teringat jelas olehnya saat bus tiba-tiba miring ke arah kanan sebelum menghantam pembatas jalan. Dalam sekejap bus menabrak pembatas jalan dan membuatnya terjatuh di tengah jalan hingga mengalami patah kaki dan luka di bagian kepala. dikit di belakang. Depan ada yang menunjukkannya. Tahu-tahu di tengah. Makanya aku tidur di itu apa? Yang pembatas. Aspal, jalan di aspal.
Kalau masa dalam itu, kalau yang di situ saya ini, tahu selamat kami ada satu sana, tahu dari sini, tahu dari sini, karena banyak yang semua penumpang dalam saya. Baru sopirnya gimana sopirnya? Sopirnya cuma lihat aja, tapi apa kondisi? Belum paham aja sih sudah biasa tidak paham aja. Kalau PPN itu baru. Itu baru. Jual PP itu 2 mili itu Jogja. Berarti yang kedua. Artinya kan kalian 4 hari, kalian 4 hari, silakan untuk saya baru 2 PP. Dua PP berarti yang kedua. Bapak Jogja, itu Jogja. Masih muda apa? Bapaknya juga suka punya juga Orang Padang ini suka mengutip gitu ya. kayaknya Biasa ya. itu biasa sih sama saya. Mudah-mudahan keren. Mudah-mudahan nanti awal. Itu lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala. Kasih. Kecelakaan maut menimpa bus PO Cahaya Trans terjadi di Simpang Susun Eksit Tol Krapia, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 22 Desember dini hari. Insiden ini menewaskan 16 orang penumpang, sementara lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kepala Kantor Sar Semarang Budiono mengatakan kronologi kecelakaan maut ini bermula saat bus melaju dari arah selatan yakni Kali Kangkung menuju utara Krapia. Bus tersebut berangkat dari Jatiasih, Jakarta menuju Yogyakarta dengan mengangkut 34 penumpang. Kecelakaan tunggal terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat saat bus melintas di jalur penghubung menuju pintu keluar tol. Bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat memasuki jalur Simpang Susun. Kecepatan tinggi tersebut menyebabkan pengemudi kehilangan kendali, kemudian bus menabrak pembatas jalan di sisi jalur tol. Setelah menghantam pembatas, benturan keras membuat bus terguling dan mengalami kerusakan parah pada bagian badan dan atap. Sejumlah penumpang terjepit di dalam bus sehingga evakuasi memerlukan waktu cukup lama. Petugas gabungan dari Basarnas, Kepolisian, Jasa Marga, PMI, dan relawan segera dikerahkan. Adapun proses penyelamatan berlangsung hingga menjelang pagi hari. Saat ini korban selamat mendapatkan perawatan medis intensif di rumah sakit setempat. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kecepatan kendaraan, kondisi pengemudi, dan situasi jalan saat kejadian. Dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun, Eksit Tol Krapia, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terbalik. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, di sini ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan, dan PMI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Demikian, terima kasih.
Tangis perwaka pecah di GD Rumah Sakit Tugu Semarang saat mengenang istrinya yang meninggal dalam kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapia pada Senin 22 Desember dini hari. Pria asal Sleman itu baru saja menempuh perjalanan dari Bogor untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Dalam kondisi berduka, kerabat berusaha menenangkannya di samping tempat perawatan. Korban lain yakni Sutiadi Sarwono, 67 tahun, mengaku hanya bisa tertegun saat bus terguling di lokasi kejadian. Sutiadi yang biasa duduk di bangku tengah kini berada di kursi paling depan saat kecelakaan terjadi. Ia menyadari bus melaju terlalu cepat di tikungan menurun Simpang Susun Krapia. Bus warna kuning itu akhirnya miring dan menabrak pembatas jalan. Bahkan tubuh Sutiadi terbentur bodi bus sebelum ia merangkak keluar melalui kaca depan yang pecah. Ia melihat beberapa penumpang selamat termasuk kernet bus dan korban lain di lokasi kejadian. Adapun suasana di sekitar kecelakaan sempat hening dan menimbulkan syok bagi korban. Beberapa waktu kemudian Sutiadi dan korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Tugu Semarang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kini Sutiadi masih menjalani perawatan dan memilih pulang sendiri ke Boyolali demi menghindari keramaian di kampungnya. Saya sudah konfirmasi ke bagian Rumah Sakit Karyadi. Total untuk korban yang meninggal dunia itu ada 16 orang. 1 di Rumah Sakit RSUD Dr. Adiatma dan 15 korban meninggal di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kebetulan ini yang sudah proses pengambilan dan pengantaran ke rumah duka itu sudah ada 4. Ya. Tadi yang pertama ada Bapak Siono di Klaten, kemudian yang kedua Ibu Ngasim dari Boyolali, yang ketiga Bapak Sudimo juga dari Boyolali, dan Bapak Anis Munandar juga dari Boyolali. Jadi yang sudah proses untuk diantar ke rumah duka ada 4 orang. Pak, kabarnya hari ini semua tuntas? Ya, tadi sudah saya hormati lagi ke bagian forensiknya Rumah Sakit Karyadi. Tapi hari ini bisa selesai semua dan bisa diantar ke rumah duka. Keluarga ada yang masih berjalan juga dan secara umum sudah pada di sini. Nama lengkap Bapak? Saya Muhammad Gofar. Itu wanita saja. Apa wanita? Itu belum paham aja kita sudah biasa kita paham aja. Itu kok. Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kecelakaan tunggal bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapia, Tol Dalam Kota Semarang pada Senin 22 Desember dini hari. Sopir bus yang terlibat diketahui masih tergolong baru dalam melayani rute jarak jauh. Kesaksian ini disampaikan langsung oleh korban selamat yakni kernet bus asal Bumiayu Brebes, Robi Sugianto. Menurut Robi, sopir baru 2 kali melakukan perjalanan pulang pergi rute Bogor-Yogyakarta sebelum kecelakaan terjadi. Sopir tersebut masih berusia muda dan berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dalam insiden ini, sang sopir hanya mengalami luka ringan dan telah dimintai keterangan kepolisian. Robi menyebut bus tidak melaju dengan kecepatan tinggi saat perjalanan terjadi. Sementara itu, suasana IGD Rumah Sakit Umum Daerah dipenuhi aktivitas penanganan korban, tangis keluarga, langkah cepat tenaga medis, dan aroma obat-obatan bercampuran. Sebanyak 9 korban luka dirawat, sementara 16 penumpang lainnya dilaporkan meninggal dunia. Robi terbaring lemas dengan kaki patah dan kepala dibalut perban, namun kesadarannya tetap penuh. Ia ditemani keluarga yang menunggu di dekatnya dengan merasa cemas dan penuh harap. Adapun detik-detik kecelakaan teringat jelas olehnya saat bus tiba-tiba miring ke arah kanan sebelum menghantam pembatas jalan. Dalam sekejap bus menabrak pembatas jalan dan membuatnya terjatuh di tengah jalan hingga mengalami patah kaki dan luka di bagian kepala.
cukup di belakang. Ada nemenin supirnya, saya tahu di tengah. Saya aku tidur di apa batas aspal, jalan di aspal, ke dalam batas ke dalam itu. Kalau tahu di situ, saya di sini. Tahu selamat pagi, tahu dari sini. Karena banyak yang mau semua penumpang orang saya. Kecelakaan maut menimpa bus PO Cahaya Trans terjadi di Simpang Susun Eksit Tol Krapia, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 22 Desember dini hari. Insiden ini menewaskan 16 orang penumpang, sementara lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kepala Kantor SARA Semarang Budiono mengatakan kronologi kecelakaan maut ini bermula saat bus melaju dari arah selatan yakni Kalikangkung menuju utara Krapia. Bus tersebut berangkat dari Jatiasih, Jakarta menuju Yogyakarta dengan mengangkut 34 penumpang. Kecelakaan tunggal terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat saat bus melintas di jalur penghubung menuju pintu keluar tol. Bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat memasuki jalur Simpang Susun. Kecepatan tinggi tersebut menyebabkan pengemudi kehilangan kendali, kemudian bus menabrak pembatas jalan di sisi jalur tol. Setelah menghantam pembatas, benturan keras membuat bus terguling dan mengalami kerusakan parah pada bagian badan dan atap. Sejumlah penumpang terjepit di dalam bus sehingga evakuasi memerlukan waktu cukup lama. Petugas gabungan dari Basarnas, Kepolisian, Jasa Marga, PMI, dan relawan segera dikerahkan. Adapun proses penyelamatan berlangsung hingga menjelang pagi hari. Saat ini korban selamat mendapatkan perawatan medis intensif di rumah sakit setempat. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kecepatan kendaraan, kondisi pengemudi, dan situasi jalan saat kejadian. Dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun, Eksit Tol Krapia, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terbalik. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, di sini ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan, dan PMI telah melaksanakan evakuasi serta
sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Tangis Purwaka pecah di GD Rumah Sakit Tugu Semarang saat mengenang istrinya yang meninggal dalam kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapia pada Senin 22 Desember dini hari. Pria asal Sleman itu baru saja menempuh perjalanan dari Bogor untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Dalam kondisi berduka, kerabat berusaha menenangkannya di samping tempat perawatan. Korban lain yakni Sutiadi Sarwono, 67 tahun, mengaku hanya bisa tertegun saat bus terguling di lokasi kejadian. Sutiadi yang biasa duduk di bangku tengah kini berada di kursi paling depan saat kecelakaan terjadi. Ia menyadari bus melaju terlalu cepat di tikungan menurun Simpang Susun Krapia. Bus warna kuning itu akhirnya miring dan menabrak pembatas jalan. Bahkan tubuh Sutiadi terbentur bodi bus sebelum ia merangkak keluar melalui kaca depan yang pecah. Ia melihat beberapa penumpang selamat termasuk kernet bus dan korban lain di lokasi kejadian. Adapun suasana di sekitar kecelakaan sempat hening dan menimbulkan syok bagi korban. Beberapa waktu kemudian Sutiadi dan korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Tugu Semarang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kini Sutiadi masih menjalani perawatan dan memilih pulang sendiri ke Boyolali demi menghindari keramaian di kampungnya. Saya sudah konfirmasi ke bagian Rumah Sakit Karyadi. Total untuk korban yang meninggal dunia itu ada 16 orang. Satu di Rumah Sakit RSUD Dr. Adiatma dan 15 dokter meninggal di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kebetulan ini yang sudah proses pengambilan dan pengantaran ke rumah duka itu sudah ada 4. Ya. Tadi yang pertama ada Bapak Siono di Klaten, kemudian yang kedua Ibu Ngasien dari Boyolali, yang ketiga Bapak Sutimo juga dari Boyolali, dan Bapak Anis Munanda juga dari Boyolali. Jadi yang sudah proses untuk diantar ke rumah duka ada 4 orang. Kabarnya hari ini semua tuntas? Ya, tadi sudah saya hormati lagi ke bagian forensiknya Rumah Sakit Karyadi. Target hari ini bisa selesai semua dan bisa diantar ke rumah sakit. Sudah dibikin semua juga. Keluarga ada yang masih bertugas dengan juga dan secara umum sudah pada di sini. Saya Muhammad Gofar. Belum paham acaranya, sudah biasa kita paham Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kecelakaan tunggal bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapia, Tol Dalam Kota Semarang pada Senin 22 Desember dini hari. Sopir bus yang terlibat diketahui masih tergolong baru dalam melayani rute jarak jauh. Kesaksian ini disampaikan langsung oleh korban selamat yakni kernet bus asal Bumiayu Brebes, Robi Sugianto. Menurut Robi, sopir baru 2 kali melakukan perjalanan pulang pergi rute Bogor-Yogyakarta sebelum kecelakaan terjadi. Sopir tersebut masih berusia muda dan berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dalam insiden ini, sang sopir hanya mengalami luka ringan dan telah dimintai keterangan kepolisian. Robi menyebut bus tidak melaju dengan kecepatan tinggi saat perjalanan terjadi. Sementara itu, suasana IGD Rumah Sakit Umum Daerah dipenuhi aktivitas penanganan korban, tangis keluarga, langkah cepat tenaga medis, dan aroma obat-obatan bercampuran. Sebanyak 9 korban luka dirawat, sementara 16 penumpang lainnya dilaporkan meninggal dunia. Robi terbaring lemas dengan kaki patah dan kepala dibalut perban, namun kesadarannya tetap penuh. Ia ditemani keluarga yang menunggu di dekatnya dengan merasa cemas dan penuh harap.
Adapun detik-detik kecelakaan teringat jelas olehnya saat bus tiba-tiba miring ke arah kanan sebelum menghantam pembatas jalan. Dalam sekejap bus menabrak pembatas jalan dan membuatnya terjatuh di tengah jalan hingga mengalami patah kaki dan luka di bagian kepala. Ini dikit di belakang. Depan. Ada yang menunjukkan nggak? Ada Itu tahu di tengah. Saya kok tidur di apa? Itu pembatas. Jalan di aspal. Mata pembatas ke dalam itu. Kalau yang di situ ada ini. Kalau pas angkat kaki, angkat kaki di sana. Tahu nggak di sini? Tahu nggak di sini? Banyak banget yang semua penumpang orang negara. Sopirnya gimana sopirnya? Sopirnya cuma itu aja. Itu belum paham mesinnya tuh maksudnya sudah paham mesinnya. Dua PP itu kan. Dua PP itu 2 kali sekalian. Itu sebelah. Berarti yang kedua. Artinya kan kalian 4 hari. Kalian 2 hari. Silakan untuk saya. Baru 2 PP Betul, berarti yang kedua lagi. Dokter Jogja, itu sebelah. Masih muda apa? Betulnya juga suka punya juga ya, orang Padang ini juga yang lebih gitu ya. kayaknya Biasa ya. itu biasa sih semuanya. Mudah-mudahan berat-berat ini nanti tapi lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih. Kecelakaan maut menimpa bus PO Cahaya Trans terjadi di Simpang Susun Eksit Tol Krapia, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 22 Desember dini hari. Insiden ini menewaskan 16 orang penumpang, sementara lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kepala Kantor Sar Semarang Budiono mengatakan kronologi kecelakaan maut ini bermula saat bus melaju dari arah selatan yakni Kali Kangkung menuju utara Krapia. Bus tersebut berangkat dari Jatiasih, Jakarta menuju Yogyakarta dengan mengangkut 34 penumpang. Kecelakaan tunggal terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat saat bus melintas di jalur penghubung menuju pintu keluar tol. Bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat memasuki jalur Simpang Susun. Kecepatan tinggi tersebut menyebabkan pengemudi kehilangan kendali, kemudian bus menabrak pembatas jalan di sisi jalur tol. Setelah menghantam pembatas, benturan keras membuat bus terguling dan mengalami kerusakan parah pada bagian badan dan atap. Sejumlah penumpang terjepit di dalam bus sehingga evakuasi memerlukan waktu cukup lama. Petugas gabungan dari Basarnas, Kepolisian, Jasa Marga, PMI, dan relawan segera dikerahkan. Adapun proses penyelamatan berlangsung hingga menjelang pagi hari. Saat ini korban selamat mendapatkan perawatan medis intensif di rumah sakit setempat. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kecepatan kendaraan, kondisi pengemudi, dan situasi jalan saat kejadian. Dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun, Eksit Tol Krapia, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul
waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terbalik. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, ini ada pihak kepolisian, jasa marga, dinas kesehatan dan PNI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Tangis Purwaka pecah di GD Rumah Sakit Tugu Semarang saat mengenang istrinya yang meninggal dalam kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapia pada Senin 22 Desember dini hari. Pria asal Sleman itu baru saja menempuh perjalanan dari Bogor untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Dalam kondisi berduka, kerabat berusaha menenangkannya di samping tempat perawatan. Korban lain yakni Sutiadi Sarwono, 67 tahun, mengaku hanya bisa tertegun saat bus terguling di lokasi kejadian. Sutiadi yang biasa duduk di bangku tengah kini berada di kursi paling depan saat kecelakaan terjadi. Ia menyadari bus melaju terlalu cepat di tikungan menurun Simpang Susun Krapia. Bus warna kuning itu akhirnya miring dan menabrak pembatas jalan. Bahkan tubuh Sutiadi terbentur bodi bus sebelum ia merangkak keluar melalui kaca depan yang pecah. Ia melihat beberapa penumpang selamat termasuk kernet bus dan korban lain di lokasi kejadian. Adapun suasana di sekitar kecelakaan sempat hening dan menimbulkan syok bagi korban. Beberapa waktu kemudian Sutiadi dan korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Tugu Semarang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kini Sutiadi masih menjalani perawatan dan memilih pulang sendiri ke Boyolali demi menghindari keramaian di kampungnya. Saya sudah konfirmasi ke bagian Rumah Sakit Karyadi. Total untuk korban yang meninggal dunia itu ada 16 orang. Satu di Rumah Sakit RSUD Dr. Adiatma dan 15 dokter meninggal di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kebetulan ini yang sudah proses pengambilan dan pengantaran ke rumah duka itu sudah ada 4. Ya. Tapi yang pertama ada Bapak Siono di Klaten, kemudian yang kedua Ibu Ngatien dari Boyolali, yang ketiga Bapak Sudimo juga dari Boyolali, dan Bapak Anis Munanda juga dari Boyolali. Jadi yang sudah proses untuk diantar ke rumah duka ada 4 orang. Nah, korbannya hari ini semua tuntas? Ya, tadi sudah saya hormati lagi ke bagian forensiknya Rumah Sakit Karyadi. Tapi dari ini bisa selesai semua dan bisa diantar ke rumah sakit. Sudah ada di sini semua. Keluarga ada yang masih bekerja dengan juga dan secara umum sudah pada di sini. Saya Muhammad Dokter. Itu belum paham bacanya atau sudah biasa kita paham bacanya? Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kecelakaan tunggal bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapia, Tol Dalam Kota Semarang pada Senin 22 Desember dini hari. Sopir bus yang terlibat diketahui masih tergolong baru dalam melayani rute jarak jauh. Kesaksian ini disampaikan langsung oleh korban selamat yakni kernet bus asal Bumiayu Brebes, Robi Sugianto. Menurut Robi, sopir baru 2 kali melakukan perjalanan pulang pergi rute Bogor-Yogyakarta sebelum kecelakaan terjadi. Sopir tersebut masih berusia muda dan berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dalam insiden ini, sang sopir hanya mengalami luka ringan dan telah dimintai keterangan kepolisian. Robi menyebut bus tidak melaju dengan kecepatan tinggi saat perjalanan terjadi.
Sementara itu, suasana IGD Rumah Sakit Umum Daerah dipenuhi aktivitas penanganan korban, tangis keluarga, langkah cepat tenaga medis, dan aroma obat-obatan bercampuran. Sebanyak 9 korban luka dirawat, sementara 16 penumpang lainnya dilaporkan meninggal dunia. Robi terbaring lemas dengan kaki patah dan kepala dibalut perban, namun kesadarannya tetap penuh. Ia ditemani keluarga yang menunggu di dekatnya dengan merasa cemas dan penuh harap. Adapun detik-detik kecelakaan teringat jelas olehnya saat bus tiba-tiba miring ke arah kanan sebelum menghantam pembatas jalan. Dalam sekejap bus menabrak pembatas jalan dan membuatnya terjatuh di tengah jalan hingga mengalami patah kaki dan luka di bagian kepala. Ini cukup di belakang. Depan. Ada yang melintusinya. Itu tahu di tengah. Saya kok tidur di apa? Itu pembatas. Ya aspal. Jalan di aspal. Ya di pedal masa pembatas pedal itu. Kalau yang di situ pas saya di sini. Kalau pas makan kaki langsung tahu dari sini. Ada banyak yang mau semua penumpang orang besar. Download Tribun X